Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Jumat 11 Februari 2022 dengan judul Dasar yang Kokoh bagian yang kedua. Kita akan baca bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 6 sampai 48 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Philip A. Johnson, seorang pengacara yang berhasil, suatu kali terkena serangan stroke dan kemungkinan akan berulang kembali. Ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran selama hari-hari pertama setelah serangan stroke itu. Akibatnya, ia sangat tersentuh ketika seorang teman datang mengunjunginya dan menyanyikan pujian yang kira-kira berbunyi demikian. Pada Kristus, dasar yang teguh aku berdiri. Dasar lainnya adalah pasir yang menenggelamkan. Johnson menulis, apakah yang menjadi dasar kokoh tempat saya berdiri? Saya selalu membanggakan diri karena kemandirian saya dan mengandalkan otak saya. Namun diri dan otak saya ternyata hanyalah landasan rapuh. Sejak dulu saya adalah orang Kristen, bahkan orang Kristen yang baik menurut ukuran dunia. Namun sekarang semua kabut telah tersapu bersih, sehingga kebenaran semakin tampak jelas bagi saya. Ia bertekad untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya, dan ia pun menjadi orang yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, fondasi yang membangun hidup kita akan kuat dan kokoh apabila kita menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai dasar kehidupan kita. Seperti nasihat pemazmur, yang kesukaannya ialah yang merenungkan Taurat itu siang. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, maka daya tahan kita terhadap goncangan akan semakin kuat. Jika tidak, keadaan kita akan sama seperti perumpamaan sebuah rumah yang dibangun di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedikit saja goncangan atau masalah terjadi, hidup kita akan porak-poranda dan hancur. Kunci jika kita terus berelasi dengan Tuhan Yesus melalui firman dan doa. Ketika kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup keseharian kita, baik di dalam dunia pekerjaan, bermasyarakat, ataupun dalam keluarga, hidup kita akan diperlengkapi dan diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Ingatlah, selama kita masih hidup di dunia ini, permasalahan akan tetap ada menimpa manusia, karena memang dunia telah jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang percaya, pada saat kita diuji dengan masalah, Tuhan mau kita tetap bertahan di dalam iman kepadanya. Hari ini mari kita cek kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman atau hanya sebatas menjadi pendengar saja? Mari jadilah orang yang percaya dan taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjadi taat dan percaya, tetapi bila kita berusaha, Tuhan akan menopang dan memampukan kita. Amin.